Talkshow hari ini. 982 Solar Gracia FM Hits musik terbaik. Tadi Fanny udah spill sedikit. Hari ini udah ada tamu spesial yang datang ke studionya Solar Gracia. Halo Aula dan Dani. Halo Kak Fanny. Saya kayak dikeroyok ya, mohon maaf nih, kayak yang nangkep orang dua nih. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik sih ya. Baik aja ya. Baik ya, aman ya? Aman. Gak batuk-batuk kan berangkat ke sini? Alhamdulillah enggak Oh, sehat. oke. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol semakin jauh, boleh dong dari Aula sama Dani sapa-sapa untuk ke kawan Solar Gracia. Monggo. Siapa Halo. duluan nih? Sweet dulu. Kayaknya Dani dulu deh kalau Oh, sweet kelamaan ya. Oke, boleh. Halo Solar Gracia, perkenalkan nama saya Dani Firmansyah, biasa dipanggil Dani. Sekarang statusnya menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang dan mengambil program studi pendidikan fisika. Wow, ini ya isi otaknya kayak rumus-rumus gitu ya. Oke, Aula boleh, monggo. Oke, kalau aku perkenalkan namanya Aula. Kemudian salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Malang. Dan kalau aku ambil jurusan teknik informatika nih. Aduh, ini kayaknya saya bertatapan dengan dua orang yang hobinya mikir gitu kan. Jurusannya agak berat-berat gitu. Dan pastinya Aula dan Dani ini sekarang datang sebagai perwakilan dari Malang Cerdas ya? Iya, Benar. benar sekali. Yes, Kak Fanny. dan ini aku setelah baca-baca stalking dikit, ini IDP Indonesia Medika juga. Iya. Boleh dong dikenalin apa sih Malang Cerdas dan juga apa tadi satunya Indonesia Medika? Indonesia Medika. Oke, Iya, boleh. Benar. Mungkin dari Siapa saya dulu? atau- Siapa Dani dulu? Iya. dulu deh. Oke, bagi dua Ya. deh. Jadi Indonesia Medika sendiri ini adalah suatu perusahaan, foundernya Dr. Gamal Al bin Said, yang mana Indonesia Medika ini perusahaan yang bergerak di socialpreneur, yang mana selain profitable juga memiliki impact sosial yang sangat besar seperti itu. Oke. Dan untuk Malang Cerdasnya sendiri ini adalah salah satu program dari Indonesia Medika, yang mana Malang Cerdas adalah komunitas yang diperuntukkan bagi pemuda-pemudi di Malang Raya, jadi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, yang mana nantinya di komunitas ini akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan diri dari para pemuda-pemudi di Malang Raya seperti itu, Kak Fanny. Oke, mungkin dari Aula mau nambahin nggak apa-apa? Ya, buat kalau dari aku sih mau ngasih tahu kalau Malang Cerdas ini kita bener-bener ngajakin teman-teman buat ikutan gabung ke Malang Cerdas karena benefitnya tuh pasti banyak banget buat kita ke depannya, apalagi kalau buat kakak-kakak yang nyari pengalaman. Nah, di Malang Cerdas ini kita mewadahi ide-ide kreatif dari mahasiswa-mahasiswa terutama di Kota Malang, bahkan semua kalangan usia juga bisa. Oke, berarti nggak harus mahasiswa dan pelajar ya? Boleh yang Nggak, lain juga iya, boleh? boleh. Bebas? Asal pemuda ya, pemuda-pemudi sasaran. Oh, aku kira orang tua saya juga boleh lah. Tapi ada syarat tertentu nggak sih untuk gabungan ini? Agak tertarik nih Van ini. Kalau syarat tertentu sih tadi ya yang saya sebutkan itu pemuda-pemudi di Malang Raya, jadi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Dan untuk selanjutnya sih tidak ada syarat yang bagaimana ya, karena lebih ini kita ingin mewadahi pemuda-pemudi yang hebat di Malang Raya untuk bisa mengembangkan dirinya dan tentu bisa membangun bangsa ini lebih baik. Jadi kalau di Malang Cerdas sendiri ini ada beberapa program ya, Kak. Iya. Jadi di sini seperti ada Mendunia, Berkarisma, kemudian ada ISO IELTS. Jadi ini seperti pelatihan IELTS gitu. Kemudian ada Gembira atau Gemar Menulis dan Bercorak Bersama. Kemudian ada Mahardika, Malang Berdiskusi, Berbicara dan Berdialektika. Kemudian ada Beraksi, Bergaya dan Berekspresi. Birulob, jadi kalau ini lebih ke gerakan bersama untuk menggelorakan Arema. Jadi Wow. kayak kegiatan nobar mungkin Arema lagi Oh, oke, pertandingan oke. seperti Ya, itu. ya. Kemudian ada Sehat dan Tata Kerja. Jadi di sini program-programnya benar-benar mensupport diri kita untuk bisa berkembang gitu. Oke, banyak ya programnya sekali. ya. Dan ternyata nggak hanya belajar dan mengenai prestasi, bahkan tadi juga ada nobar Iya. gitu kan. Atau mungkin boleh nih gabung ke Arema gitu, bisa nggak? Lebih ke ngaco ya ide saya ya. Dan pagi ini ya Kak Gracia, for your information aja, sebenarnya hari ini aslinya foundernya yang datang ya. Tapi karena ada kendala yang ya kita juga nggak pengen itu terjadi, jadi digantikan oleh salah dua orang yang gak kalah keren juga, ada dari IDP Indonesia Medika. Dan di pagi ini sesuai dengan tema yang ada di flyernya, pagi ini kita bahas tentang pembelajaran hybrid. Ngerasain gak?
ngerasain. Aula juga ngerasain ya, ngerasain ya. Ngerasain. Ya kita sama-sama mahasiswa ini relate semua sebenarnya. Oke, dan emang kita tahu juga ya faktanya pandemi itu mulai dari 2020 ya. Iya, 2020 Awal 2020, iya. Dan saya Fani Kinara juga menjadi salah satu pelajar yang nggak jadi UN karena ada varian Delta, Omicron, bahkan terakhir ini katanya ada Delta Cron. Udah denger gak berita itu? Pernah dengar. Ya, kombinasi dari Delta dan Delta dan Omicron. Iya bener, ngeri banget kan. Nah kayaknya nih walaupun sekarang PTM udah mulai gitu kan, udah ada beberapa sekolah yang udah berani untuk PTM, tapi ternyata ada varian baru lagi. Gimana nih tanggapan dari Aula dan juga Dani terkait hal ini? Kalau dari aku sih namanya virus ya, kan setahu kita itu virus itu selalu berkembang. Iya Terus benar. seiring berjalannya waktu, terutama imun dalam tubuh manusia juga kan ya semakin kebal, virusnya juga semakin wah gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak kaget-kaget banget ya muncul. Udah terlatih ya sebenarnya ya kita semua ya. Kayak sudah produk menghadapi kayak Waduh, pro player nih kayaknya. Oke. Kalau dari Dani mungkin? Kalau dari saya sendiri, kita udah mengalami fase ini udah sangat lama ya. Jadi kalau misalkan menanggapi dari varian baru, yang tentu kita harus tetap waspada, menerapkan protokol kesehatan karena keadaan ini kan fluktuatif ya. Jadi kayak naik, turun, nggak tentu. Benar. Seperti kemarin, waktu awal kan di kuliah di tempat saya itu udah memutuskan untuk pembelajaran secara luring selama 10 pertemuan. Kemudian untuk sisanya dilakukan secara daring, namun hal lain itu terjadi. Jadi selama seminggu masuk luring ternyata langsung merebak virus Omicron yang Melonjak sangat banyak. lagi ya, jadi klaster baru ya. Iya, jadi klaster baru. Jadi ya tetap waspada. Oke, tapi nih Aula kan kalau nggak salah dari ini ya, IT ya tadi ya? benar. Sama nggak sih sama virus komputer? Beda ya? Kayak kurang lebih gitu ya. Tapi cara bekerjanya mungkin sama ya, bisa berkembang sama. kayak tadi yang dijelasin sama Aula ya? Benar, sama-sama bikin panik waktu udah mulai gitu ya. Iya. Ya berarti kayaknya kita butuh orang yang bisa ngehack dari virus ini gitu kali ya. Benar. Oke, kita tadi udah bridging sedikit nih tentang faktor pandemi dan juga sekarang ini emang faktanya ya mau nggak mau kita harus online ya kuliahnya, belajarnya. Wah tadi udah bahas ya, kita agak recall nih awal-awal pandemi gimana ya kan. Dan kita sama-sama mahasiswa dimana kita relate sama yang namanya pembelajaran hybrid. Boleh dong dari Aula atau Dani mungkin ya, kalau misalnya hybrid tuh kira-kira dari kalian tuh lebih efektif atau enggak sih? Daripada offline atau online ya? Oh iya. Kalau menurut Aula sih efektif enggaknya itu tergantung dari tiap individu yang ngejalanin sih ya. Kayak Benar. udah dibikin seefektif mungkin, tapi kalau ada human errornya di sana kan kayak percuma gitu loh. Jadi ya efektif gak efektif emang ada plus minusnya juga sih. Kadang efektif, kadang gak efektif. Coba kalau Dani gimana Dan? Jadi gini, kalau dari aku tuh hybrid learning ya. Jadi ini ada dua istilah yang hampir sama, hybrid learning sama blended learning. Oke. Banyak orang yang mengartikan blended learning dan hybrid learning ini adalah hal yang sama. Padahal dua hal ini berbeda ya. Kalau blended learning itu kita melaksanakan pembelajaran di satu tempat, kemudian setelah itu kita bisa melakukan pembelajaran secara daring mungkin dengan menggunakan learning management system. Jadi semua mendapatkan pengalaman yang sama untuk belajar. Jadi semua nggak ada pilihan untuk misalkan 50% itu di rumah, terus 50%-nya tatap muka, itu nggak ada. Nah kalau hybrid learning ini benar-benar, jadi kalau hybrid learning, jadi ada yang di kelas, jadi tatap muka, selanjutnya ada yang di melalui daring, dan dua-duanya harus mendapatkan perhatian yang sama secara bersamaan. Nah kalau menurut saya efektif atau tidaknya, kalau dibanding dengan full offline atau full online ya, kalau dibandingkan dengan full online menurut saya mungkin bisa lebih efektif karena ini ya, kalau misalkan melihat hasil belajar siswa secara daring penuh kemarin itu kan berdasarkan hasil penelitian yang ada itu banyak mengalami penurunan. Nah kalau dengan hybrid learning ini masih ada kemungkinan untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didiknya sendiri, walaupun itu nggak semuanya gitu. Jadi menurut saya bisa dibilang efektif. Tapi kalau menurut dari pengalaman Dani sendiri, karena Dani baru merasakan hybrid learning itu masih baru di semester ini juga, itu tergantung dari infrastruktur yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Karena kalau Bener, setuju. kalau hybrid learning tuh karena
di dua tempat ini harus mendapatkan perhatian dalam waktu yang bersamaan, tentu fasilitasnya juga harus sangat mendukung ya. Iya benar. Jadi harus misalkan ada smartboard, kemudian ada mungkin dari komputernya atau mungkin dari audionya yang mendukung. Kalau misalkan tidak mendukung, kalau dari pengalaman Dani sendiri itu sangat kurang efektif. Yes, benar. Apalagi dari pengajarnya juga ya. Iya. Kadang juga kayak condong ke salah satu Iya. doang. Semua juga jadi bingung gitu. Kita yang di kelas juga harus join di platform yang daring. Kita juga harus ngomong di platform yang daring juga. Jadi semakin ribet ya, bingung, kayak iya. tabrakan gitu Iya. kan. Tapi kalau daripada full online, better hybrid Better, gitu iya. ya. Oke. Tapi kan kemarin juga sempat udah mau hybrid, gak jadi lagi ya. Iya. Tapi kabarnya setelah UTS ini, pekan UTS bakalan offline. Di tempatnya kalian juga nggak? Iya sama. Iya, iya. Habisnya UTS. Kalau ya. dari aku memang udah dari awal jadwalnya sampai 10 pertemuan, kemudian di selanjutnya itu memang daring. Jadi ini daring. Oke. Tapi kalau tadi kan ini kita pendapat tentang efektifnya hybrid ya Iya. atau enggak gitu kan, dan alasannya juga. Nah tapi kalau dari Aula sama Dani, kalau dikasih pilihan nih, offline atau online, lebih milih mana? Kayaknya agak sulit ya kapan ya. Karena ada kurang lebih ya masing-masing ya. Karena kita kadang namanya manusia ya, kalau udah kadung masuk ke zona nyaman Iya, ya. bener. Kayak mau keluar lagi tuh susah Setuju sih, gitu. setuju. Benar-benar. Adaptasi lagi. Iya. Karena kalau dulu kan di awal waktu pembelajaran daring itu sangat butuh penyesuaian yang sangat-sangat ekstrim. Jadi merasa kalau pembelajaran daring ini tidak efektif sama sekali, tapi kalau dirasa lama-kelamaan karena sudah benar. biasa Akhirnya beradaptasi lebih dengan efektif. teknologi, itu menurut saya karena ada sisi ini ya, plus minusnya. Kalau daring tuh enaknya, kalau dari Dani sendiri, ketika kuliah berlangsung, selain memperhatikan dari Zoom, biasanya Dani selalu merecord pembelajarannya. Nah, jadi Oke. setelah itu nanti baru mencatat kembali lagi setelah pelajaran itu selesai. Kalau misalkan di kuliah offline tuh Harus langsung. apa yang dijelaskan harus langsung mencatat, dan itu kayak cepet banget gitu. Jadi nggak ini, kalau jadi ada plus minusnya sendiri. Tapi kalau misalkan dari online itu menurut saya yang rajin bisa tambah rajin, yang malas pun bisa jadi Iya tambah bener. malas. Kalau kita tadi mau ngomong kalau online bisa sambil tidur gitu kan. Wah. Nah kalau dari Aula Mungkin lebih ke kalau online itu orang-orang yang multitasking gitu ya. Yang multitasking tuh Bener bakal seneng karena Iya, bisa bener. nyambi ini itu, terus ngelakuin 2 aktivitas dalam satu waktu sekaligus kayak Itu gitu. enak Iya, banget. kayaknya tergantung dari ini Dari- ya, pribadi masing-masing iya, ya benar. kalau masalah ini ya. Kalau Fani sendiri juga mungkin udah zona nyaman ya kayak yang Iya. diomongin Aula. Ya udah mager, gak apa-apa deh, nggak ketemu sama temen-temen, yang penting online bisa nyambi gitu kan. Tapi di sisi lain ya emang kadang materinya juga nggak bisa diterima lebih detail daripada kalau offline ya. Iya, benar. Dibandingkan dengan sekolah dulu, kalau tanya ya udah tinggal tanya. Iya. Kalau sekarang belum lagi masalah koneksi, belum lagi miskomunikasi Iya. ya, yang dosen yang ngomong apa, sayanya nerimanya apa nggak tahu kayak gitu. Oke, tapi mungkin ada nggak sih tips and trick nih dari sesama mahasiswa ya, Iya. yang ngerasain online udah hampir 2 tahun. Kira-kira gimana sih caranya kalian sendiri masing-masing ya untuk gimana ya memaksimalkannya belajar di hybrid saat ini? Ayo siapa dulu? Dari saya dulu ya. Oke, Kalau boleh. memaksimalkan belajar di saat hybrid seperti ini, tentu manajemen waktu itu adalah hal yang sangat penting ya. Jadi kalau bisa memang benar-benar mengikuti jadwal. Kalau misalkan kita di jam segini ada kuliah, ya udah benar-benar dimanfaatkan untuk kuliah, walaupun itu secara asinkron. Jadi digunakan untuk mengerjakan tugas atau belajar. Jadi benar-benar manajemen waktu yang baik itu diperlukan. Kemudian setelah itu ketika pembelajaran mungkin secara sinkron, jadi menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet, itu benar-benar harus diikuti dengan baik ya. Kalau dari pandangan Dani sendiri, ketika kita mengikuti dengan baik itu setidaknya ada ilmu yang masuk walaupun tidak semua gitu. Jadi Iya, nanti iya, setidaknya benar. benar-benar tidak kosong sama sekali gitu. Oke, mungkin ini ya kayak salah satu tipsnya itu walaupun di rumah tetap bikin suasana itu lagi kelas, Iya, bener-bener Benar. fokus gitu ya kan ke platform yang ada, Iya. walaupun asinkron pun juga gitu ya. Iya. Kalau dari Aula mungkin? Ya kurang lebih sama kayak Dani. Cuman mungkin kalau namanya kita butuh adaptasi gitu ya. Aha. Jadi yang perlu disiapkan ya mental juga ya. Iya karena benar. Karena dilihat-lihat semakin kesini, bener kata yang dibilangin sama Dani tadi, yang rajin tambah rajin, yang malas malas tambah makin malas. bener Jadi kalau sih. ketika kita mentalnya udah kayak males duluan gitu, kayak ya udah kelar gitu. Mau kuliah difasilitasi seperti apapun, iya. juga jatuhnya tetap
ya gitu-gitu aja, makanya Iya, bener, butuh bener. niat dan Niat. mental Iya, juga iya. kayaknya itu. Apalagi sekarang lagi marak mental illness ya kan. Lagi rame ya. Ya psikolog makin rame deh gara-gara ada pembelajaran online. Nah sekarang boleh dong dari Aula sama Dani, karena kita udah hampir jam 10 juga, boleh dong kasih pesan untuk para online school nih online student kali ya, untuk para mahasiswa, mahasiswi dan juga mungkin pelajar yang saat ini masih harus belajar melalui platform online. Boleh dari siapa dulu nih? Cap cip cup. Oke, boleh monggo. Kalau dari Aula sih gini ya, karena saya juga salah satu yang berjuang di hybrid ini. Jadi untuk sarannya juga mengingat diri sendiri, kayaknya kita tetap harus semangat yang pertama pasti. Terus juga harus siap di segala kondisi, dan juga jangan lupa buat memaksimalkan kesempatan yang ada. Maksudnya jangan melihat ini sebagai kekurangan gitu loh, atau Oke. hambatan atau kendala. Anggaplah ini sebuah tantangan yang mengharuskan kita buat terus maju, dan jangan sampai kita stuck di titik yang sama walaupun, dan itu beralasan dengan kendala itu tadi. Jadi Oke. walaupun ada rintangan di depan seperti ini kondisinya, kita cobalah buat cari hikmahnya dan kita gali hal-hal lain yang bisa dicari kayak gitu. Oke, memandang dari sisi positif gitu Benar. kali ya singkatnya. Oke. Kalau dari Dani boleh Dani? Iya, kalau dari Dani sendiri, karena di sini Dani juga online student juga, jadi Sama ya ini berpesan, bertiga ya sebenarnya ya. berpesan kepada diri sendiri juga. Yang penting kita terus semangat menjalani kondisi seperti ini, karena mungkin kita juga sudah terbiasa, jadi lebih adaptif ya sekarang. Jadi benar yang dikatakan Aula tadi, kita tidak boleh menganggap ini sebagai sesuatu kendala atau apa. Jadikan ini sebuah tantangan untuk kita bisa melangkah lebih maju ke depannya. Karena juga dengan adanya kondisi seperti ini, dan akhirnya bisa dilihat sendiri sekarang kita sudah lebih melek ke teknologi ya, daripada sebelum-sebelumnya yang kita Karena tidak. terpaksa ya padahal awalnya. Iya, karena terpaksa kita menjadi bisa seperti itu. Oke, kalau tadi udah ada pesan nih dari mereka berdua, dan mereka kan dari IDP Indonesia Medika. Nah boleh dong sekarang terakhir banget nih ini, kasih pesan untuk para pendengar dari Malang Cerdas. Boleh mungkin dari Instagramnya, atau gimana sih cara bergabung ke Malang Cerdas? Boleh monggo. Kalau dari cara bergabung bisa dicek di Instagramnya terutama ya, di situ nanti akan tersedia link pendaftaran. Jadi teman-teman bisa langsung ngikutin link di situ dan isian form yang ada. Jadi nanti akan kita seleksi. Nanti kalau sudah kita seleksi, kita masukkan ke dalam grup kami. Jadi gampang banget kok ikutnya. Iya, gampang banget. Tapi Oke. manfaatnya gede Aku banget. boleh ikut Iya, nggak sih? oh boleh banget, boleh banget. Ditunggu Kak Fani buat daftar. Oke. Ada lagi mungkin? Ya buat pemuda-pemudi Malang Raya, jangan lupa untuk join Malang Cerdas, karena pasti banyak sekali benefit yang akan didapatkan. Dan benar sekali yang dikatakan Mbak Aula tadi, cara mendaftarnya sangat mudah sekali. Bisa dilihat di Instagramnya Malang Cerdas. Di situ nanti akan ada tautan untuk mendaftar ya, mengisi form seperti itu. Nanti jika sudah, nanti akan dimasukkan ke dalam grup, dan nanti kita akan berkembang bersama-sama. Oke, dan mungkin Fani izin nambahin ya, untuk Instagramnya itu bisa aja langsung dicek di malang.cerdas. Iya, benar sekali. Boleh Kak di follow juga, boleh langsung daftar, langsung cus gabung ke grup WhatsApp. Oke, thank you buat Aula dan juga Dani yang sudah menyempatkan di hari ini. Kita udah banyak diskusi ya terkait hal sekarang yang terjadi di kita. Iya. Semoga juga nantinya buruan kelar pandeminya, jadi kita Amin. bisa ngerasain offline lagi. Tapi berarti habis ini kalau offline waktunya ini dong, semester akhir dong ya. Iya. Wah semangat, saya juga tenang, saya di 3 juga nih. Nanti offline udah tinggal garap skripsi Skripsi, gitu kan. iya. Tahu-tahu udah wisuda. Waduh, seenggaknya wisudanya offline lah Iya. ya. Oke, sekali lagi thank you buat kalian berdua. Thank you juga untuk Malang Cerdas yang sudah menjadikan platform, atau mungkin bisa disebut organisasi ya, atau apa? Komunitas. Oh iya, komunitas untuk kita berkembang bersama. Dan sukses untuk kita semuanya. Thank you juga buat Kausla Gracia yang udah gabungan melalui WhatsApp dan juga all social media kita. Don't worry, be happy karena masih ketemu Fani Kenara di jam yang sama, di setiap Senin sampai Sabtu di jam 8 sampai jam 10 only on The Morning Show. Talkshow hari ini.